Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau yang pimpin, Engkau yang berdaulat Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita ada hari ini, kita ada di ruangan ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang begitu besar. Dia yang mati buat kita agar kita dapat hidup yang kekal. Agar kita beroleh keselamatan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Korban syukur kita bawa ke hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Haleluya Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu, buat setiap pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Jesus. Haleluya. Nyata sungguh pertolongan-Mu, nyata sungguh penyertaan-Mu. Jesus, Jesus. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Perbuatan-Mu sungguh besar. Engkau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar. Sungguh besar setia-Mu. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Jesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggi
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kehendak ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Lord Jesus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Jesus, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Tuhan, Jesus melebihi segalanya, lebih ku menyembah. Dalam roh dan ku tinggikan Kau Tuhan. Jesus, segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh, lebih tinggikan Dia. Ku tinggikan, Jesus, we praise you Lord. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan ku tinggikan. Oh Jesus, we praise you. I worship you Lord. Yeah. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kehendak selamanya, selamanya. Oh, haleluya Tuhan, kami sembah Engkau selamanya. Engkau selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, panggil Yesus, panggil namanya Yesus. Sorak haleluya, sorak haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Ya, shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara lewat ibadah online pada hari ini 18 Juli 2021. Walaupun saya juga mau menyampaikan betapa saya sudah pengen ibadah bersama, ibadah onsite bersama dengan saudara-saudara semua, pengen rasanya ketemu secara fisik dengan saudara-saudara tatap muka, tapi kita juga harus jaga anjuran pemerintah, protokol kesehatan, dan kita juga harus menunjukkan kita saling mengasihi satu dengan lainnya dengan cara untuk jaga jarak hari-hari ini, mengurangi mobilitas, menjaga dari kerumunan. Oleh karena itu saya percaya, saya berdoa, saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik, walaupun kita belum bisa ketemu, kita tetap berharap, kita tetap percaya, kita tetap punya kerinduan bahwa ibadah online ini pun menjadi berkat buat kita semua. Hari ini saya mau melanjutkan apa yang sudah sama-sama kita belajar minggu lalu. Hari-hari ini waktu saya siap khotbah, Tuhan menggerakkan saya untuk bicara lebih detail lagi soal topik ini. Kalau minggu lalu kita sama-sama belajar tentang dari 3 Yohanes 1 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Jadi Yohanes berdoa, Yohanes punya harapan, Yohanes punya keinginan kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Luar biasa ya. Dan saya mau sharingkan juga kepada saudara semua bahwa ayat ini adalah ayat favorit saya. Bahwa Tuhan mau kita semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Jadi yang baik-baik dan sehat-sehat bukan cuman badannya, tapi semuanya baik-baik sehat-sehat. Jiwanya baik-baik dan sehat-sehat, rohnya baik-baik dan sehat-sehat. Jadi kalau ngomong roh, ngomong jiwa, ngomong tubuh, secara keseluruhan. Hubungan suami istri baik-baik dan sehat-sehat. Hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, hubungan kita semua baik-baik dan sehat-sehat. Bukan cuma kesehatan fisikal, tapi saya juga percaya kesehatan keuangan, semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Nah hari ini saya mau kita lebih detail dalam 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika 5:23, sekali lagi saya mengingatkan di 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Nah 1 Tesalonika 5:23, Rasul Paulus punya pengajaran yang mirip dengan Yohanes, dengan Rasul Yohanes. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah kalau Yohanes punya doa, punya kerinduan, punya harapan, kita semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Rasul Yohanes lebih general, tapi Rasul Paulus lebih detail, baik-baik dan sehat-sehat itu dalam 3 hal. Karena Rasul Paulus membreakdown manusia, hidup manusia itu terdiri dari 3 unsur atau 3 elemen. Roh, jiwa, dan tubuh. Kita bisa lihat dalam ayat ini 1 Tesalonika 5:23, roh, jiwa, dan tubuh. Nah kalau Yohanes menggunakan kata-kata baik-baik saja dan sehat-sehat, baik-baik dan sehat-sehat, nah Paulus menggunakan kata-kata terpelihara sempurna. Nah ini kan menarik ya, Yohanes punya doa, punya kerinduan, keinginan, punya harapan, kita semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Paulus punya doa, punya kerinduan, punya keinginan kita baik-baik dan sehat-sehat yang menurut Yohanes tadi, tapi Paulus menggunakan kata terpelihara sempurna. Wah ini luar biasa ya. Jadi saya harap ayat-ayat ini boleh menjadi ayat favorit kita hari-hari ini. Saya percaya kita semua hari-hari ini pengen baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu. Buat apa kalau kesehatannya baik, tapi kantongnya tidak sehat? Nah, sorry saya ngomong begitu ya. Tapi ini kan fakta kehidupan. Atau sebaliknya, uangnya banyak tapi sakit-sakitan. Buat apa juga gitu kan?
Jadi kita pengen semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Secara fisik kita baik-baik dan sehat-sehat, secara kantong baik-baik dan sehat-sehat. Hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua baik-baik dan sehat-sehat. Kan enak gitu, hidup jadi enak banget. Dan ternyata itu yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita semua. Termasuk Tuhan juga mau hubungan kita dengan Tuhan baik-baik dan sehat-sehat. Nah kita lihat ayat ini lebih detail, 1 Tesalonika 5:23. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Minggu lalu sudah saya sekilas sampaikan, terpelihara sempurna dengan tidak bercacat itu saya mengartikannya dua hal. Arti dari terpelihara sempurna dengan tak bercacat, nomor satu, semuanya bertumbuh dengan sempurna. Jadi kalau kita melihat terpelihara sempurna, nomor satu harus ada pertumbuhan yang sempurna. Nah kalau bicara tentang pertumbuhan, itu kan salah satu bukti kehidupan. Orang kalau hidup pasti bertumbuh, pasti. Bukan cuman usianya bertambah, tapi tubuhnya juga tambah besar, tambah besar. Nah buat beberapa orang yang sudah masuk sebuah tahap tidak bisa lebih besar lagi, tidak bisa lebih tinggi lagi, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Kalau kita ngobrol sama dokter-dokter, ternyata mereka mengatakan bahwa sel-sel manusia itu tetap ada terjadi namanya regenerasi. Itu yang membuat manusia tetap hidup. Jadi bicara tentang pertumbuhan yang sempurna bukan cuma tambah besar aja, bukan cuma tambah tinggi, tapi ada sel-sel yang terregenerasi. Jadi kita tetap sehat, tetap seger, tetap bugar hidup kita. Dan salah satu faktor sel-sel kita bisa tetap beregenerasi adalah makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga. Itu dokter berkata begitu. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya mau membagikan ilmu-ilmu ini kepada kita semua supaya kita nggak cuman diam di rumah tapi mengabaikan semua hal tadi. Ingat, makanannya bergizi, istirahatnya cukup, dan juga kita juga harus bergerak. Jangan diem aja di rumah. Nah, bicara tentang bertumbuh dengan sempurna, ada regenerasi yang baik. Dan poin yang kedua, bukan cuma bertumbuh dengan sempurna, berfungsi dengan baik. Nah, kalau tadi ngomong tentang organ tubuh, adanya pertumbuhan, adanya regenerasi, tapi juga berfungsi dengan baik. Telinga bisa dengar dengan baik, mata bisa melihat dengan baik, dan semuanya. Nah, kalau kita ingat lagi ayat tadi, roh, jiwa, dan tubuh, jadi nggak cuma tubuhnya aja yang bertumbuh, nggak cuma tubuhnya aja yang berfungsi, tapi jiwanya juga. Nah saya mau ulang lagi nanti, yang minggu lalu kita sudah sama-sama belajar, bicara jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa bicara tentang intelektual, jiwa bicara tentang paradigma, mindset. Jiwa bicara tentang akal budi. Nah itu juga harus bertumbuh, harus berfungsi dengan baik. Jangan cuman tubuhnya jadi gede, fisiknya jadi gede, tapi jiwanya tidak. Demikian juga roh juga harus terus bertumbuh supaya kita semakin melekat sama Tuhan. Roh kita mengalami pertumbuhan, hidup kerohanian kita meningkat, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu kan bicara tentang kehidupan rohani yang bertumbuh dengan sempurna, berfungsi dengan baik. Jadi sekali lagi saya mau katakan, Rasul Yohanes menggunakan kata baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal, dan Rasul Paulus menggunakan kata-kata terpelihara sempurna. Hari-hari ini di mana kita merasa begitu terbatas, semuanya very limited, nggak enak rasanya, nggak bisa kemana-mana itu nggak enak, di rumah aja itu nggak enak. Yang biasanya kita merasa bahwa salah satu hal kenapa kita keluar adalah kita perlu refreshing. Salah satu hal kenapa kita keluar, kita perlu ketemu orang lain, perlu hangout dengan orang lain. Itu adalah sebuah hiburan buat kita. Nah hari-hari ini nggak bisa kita. Mungkin bisa lewat video call, mungkin bisa lewat chatting dan sebagainya. Tapi saya mau akui itu semua tidak bisa menggantikan pertemuan tatap muka. Saya percaya saudara setuju sama saya. Demikian juga kehidupan gereja hari-hari ini very limited, nggak enak. Nah walaupun dalam keadaan yang very limited seperti ini, ingat Tuhan mau kita semuanya baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Tuhan mau kita semuanya tetap
terpelihara sempurna roh jiwa tubuh kita. Oleh karena itu saya pernah beberapa bulan lalu menyampaikan firman Tuhan, ingat kalau Tuhan berbicara janji itu seperti mata uang koin yang ada dua sisinya, ada dua permukaannya. Tuhan memang janji kita semua terpelihara sempurna. Tapi mata uang atau koin permukaan berikutnya, Tuhan gak cuma bicara janji, Tuhan juga bicara tentang perintah. Jadi waktu Tuhan berkata, aku mau engkau terpelihara sempurna, itu janji Tuhan yang kita terima. Tapi ternyata ada penugasan, ada tugas, ada kewajiban yang kita juga mesti ngerti. Kalau Tuhan berkata terpelihara sempurna, marilah kita juga selain menerima janji Tuhan, kita juga mau berusaha, kita mau berjanji, kita mau juga do the best effort supaya roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna. Ingat, roh jiwa tubuh kita mesti jaga dengan sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Singkat aja, saudara bisa lihat di layar TV saudara masing-masing, roh bahasa Inggrisnya spirit, bahasa Ibraninya ruah, bahasa Yunaninya pneuma. Itu roh yang udah kita sering dengar. Terus jiwa, bahasa Inggrisnya soul, bahasa Ibraninya nefes, bahasa Yunaninya psyche. Nah, jiwa bicara tentang pikiran, bicara tentang akal budi, bicara tentang paradigm, bicara tentang intelektual, bicara tentang mindset. Dan di sini kita juga lihat bicara tentang perasaan, bicara tentang kehendak, itu jiwa. Seorang ahli filsuf yang bernama Plato yang hidup 424 sebelum Masehi sampai 348 sebelum Masehi membagi jiwa itu dari menjadi tiga unsur. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Logos, timos, dan eros. Dan yang berikutnya adalah tubuh atau body, dalam bahasa Ibraninya basar, bahasa Yunaninya soma, daging yang kelihatan, yang bersifat material. Itu adalah tubuh. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih penting, roh, jiwa, dan tubuh? Nah, sebelum kita bicara detail tentang mana yang lebih penting, secara general saya mau mengatakan tiga-tiganya penting. Karena Tuhan sendiri bilang, tiga-tiganya harus terpelihara sempurna. Dan itu janji Tuhan untuk menjaga kita semua terpelihara sempurna. Roh yang tadi sudah saya sampaikan, bahkan minggu lalu sudah saya sampaikan, roh manusia harus manunggal dengan rohnya Tuhan, harus melekat sama rohnya Tuhan. Itu bicara tentang pertumbuhan dan fungsi yang sempurna, waktu rohnya manusia melekat sama rohnya Tuhan, punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, yang kedua bicara tentang jiwa. Jiwa bicara tentang kita baca Alkitab, belajar, kita renungkan, bukan cuma Alkitab, banyak ilmu-ilmu yang lain yang kita juga mesti baca, pelajari supaya paradigma kita luas, wawasan kita luas. Itu bicara tentang jiwa. Perasaan juga, mesti kita latih perasaannya. Ada sebuah ayat yang terkenal berkata, biarlah pikiran dan perasaan kita selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, jadi kalau tadi bicara tentang roh kita melekat sama Tuhan lewat doa, lewat pujian, penyembahan, lewat pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, roh kita semakin bertumbuh dewasa. Nah, jiwa sama, cuma bedanya caranya jiwa adalah dengan belajar, dengan merenungkan. Itu kita jadi semakin ngerti, oh firman Tuhan artinya ini, oh firman Tuhan maksudnya ini. Dan sekali lagi saya katakan, kita juga perlu belajar banyak hal. Janganlah seperti katak yang hidup dalam tempurung, tapi marilah kita belajar banyak hal. Kalau hari-hari ini ada yang berkata, nggak perlulah nurutin pemerintah, yang penting baca Alkitab saja. Hari ini saya juga mau katakan, itu paham yang salah. Kalau orang tanya, di Alkitab nggak ada tuh yang namanya lockdown, di Alkitab nggak ada tuh yang namanya PPKM. Loh, kalau kita meneliti Alkitab sebetulnya ada cerita-cerita seperti itu. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah cerita Nabi Nuh yang bersama istri, anak menantunya di lockdown sama Tuhan di Bahtera. Tetapi marilah kita juga membuka pikiran kita, membuka wawasan kita untuk kita mentaati apa yang pemerintah anjurkan, pemerintah suruh kita lakukan. Kalau hari-hari ini kita disuruh tentang menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, ya kita lakukan dong. Karena itu anjuran pemerintah dan kita
belajar bahwa pemerintah yang ada di bumi adalah wakil Tuhan. Jadi janganlah kita berdebat menggunakan ayat-ayat yang ada di kitab suci untuk melawan pemerintah, janganlah begitu. Kita juga perlu baca apa yang menjadi panduan-panduan dari dokter, supaya paradigma kita diperluas, wawasan kita diperluas. Nah itu bicara tentang jiwa. Nah tubuh, apakah tubuh penting? Tubuh penting, karena supaya saudara bisa melihat saya, supaya saudara bisa mendengar saya harus jaga tubuh saya. Kan nggak mungkin kalau saya cuma terdiri dari roh dan jiwa. Kalau saya cuma terdiri dari roh dan jiwa, saya percaya saudara takut semuanya. Karena saya menjadi roh yang tidak terlihat gitu kan. Nah saudara tidak bisa melihat roh saya, saudara tidak bisa melihat jiwa saya, saudara bisa melihat keberadaan saya lewat tubuh saya. Makanya tubuh ini mesti dijaga juga. Jangan sampai kita sakit-sakitan. Jadi Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita, kita tidak bisa fulfill, kita tidak bisa menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu hari ini saya juga mendorong saudara-saudara semua, yuk jaga kesehatan supaya tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan itu secara singkat bicara tentang kenapa Tuhan mau kita semua terpelihara sempurna, roh jiwa tubuh kita. Karena Tuhan pengen kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dunia. Anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Bayangin, mungkin roh kita kuat, mungkin jiwa kita bagus. Tapi kalau tubuh kita tidak jaga, kita tidak jaga kesehatan kita. Bahkan saya mau lebih detail lagi, kalau kita nggak jaga penampilan kita, bagaimana kita bisa membuat orang tertarik dan ikut kepada Tuhan kalau kita sembrono dengan penampilan kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita ingat Tuhan memelihara kepada kita sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Dan Tuhan juga mau kita, ayo kita juga ikut kerjasama untuk jaga ini. Tuhan sudah kasih kita kehidupan, yuk kita jaga sama-sama. Nah saya mau lebih detail lagi hari ini bicara tentang dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ternyata kalau kita pelajari dalam Alkitab dan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, terjadi peperangan antara roh, jiwa, dan tubuh. Jadi walaupun ini ada dalam satu kehidupan masing-masing kita. Masing-masing kita terdiri dari 3 unsur, 3 elemen ini, roh, jiwa, dan tubuh. Nah roh, jiwa, dan tubuh ini ternyata seringkali terjadi pertempuran sendiri. Nah dalam Matius 26 ayat 41 kita bisa lihat ada sebuah ayat yang bagus sekali menggambarkan bagaimana roh dan tubuh itu berperang. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, roh manusia memang nurut sama roh Tuhan. Tetapi daging lemah. Nah kenapa Tuhan mau kita belajar hal ini hari ini? Supaya tidak lain dan tidak bukan, kita bisa menjaga, kita bisa memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita dengan sempurna. Jadi yang kita jaga bukan cuma roh aja, yang penting rohnya aja deh, rohnya aja dekat sama Tuhan. Ingat, tubuh juga penting loh. Dan kalau tubuh gak kita jaga, tubuh gak kita kendalikan, faktanya ini, roh penurut, tapi daging lemah. Makanya dagingnya mesti kita jagain juga, kita harus kendalikan juga. Daging yang bicara tentang tubuh tadi. Nah roh dan jiwa ternyata berantem juga. Roh dan jiwa, contoh yang paling gampang roh dan jiwa berantem adalah, beberapa kali juga sudah pernah saya sampaikan, misalnya kita menghadapi sebuah masalah, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keuangan, masalah kerjaan dan sebagainya, masalah bisnis, usaha. Nah kita yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita yang suka punya waktu-waktu saat teduh dengan Tuhan, roh kita dikuatkan. Tenang aja, Tuhan pelihara. Tenang aja, Tuhan gak mungkin tinggalkan kita. Nah tapi dalam perjalanan kehidupan ini, kadang-kadang setelah doa amin, doa kita amin, pikiran kita, perasaan kita mengganggu kita. Cara ganggunya gimana? Masa sih kayak gitu caranya? Masa sih? Gak mungkin deh. Nah jadi roh dan jiwa itu juga bisa terjadi pertempuran.
Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ingat, membedakan jiwa dan roh, memisahkan jiwa dan roh, membedakan pertimbangan dan pikiran. Jadi Tuhan bisa membuat kita sadar, oh ternyata itu jiwa saya yang ngomong, bukan rohnya Tuhan yang ngomong. Dan ini kita mesti punya sebuah ketajaman. Kadang-kadang kita merasa khawatir, merasa takut, atau mungkin sesuatu yang lebih halus saja, kita ada dalam persimpangan. Kadang-kadang kita mikir, oh yang ke kiri bagus, kayaknya semua bagus. Tapi Tuhan bilang jangan ke kiri, ke kanan. Nah kita mesti bisa membedakan, yang nuntun kita mestinya roh Tuhan, bukan pikiran kita. Di sini dikatakan roh dan jiwa bisa berantem sendiri. Nah jiwa dan tubuh ternyata juga bisa berantem sendiri. Amsal 6 ayat 9-11, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring. Ini fakta kehidupannya jelas. Kalau manusia itu pengen sehat, itu kan dimulai dari jiwa. Aduh aku mesti jaga makan ya. Aku gak mau makan makanan yang berlemak, aku gak mau makan makanan gorengan, aku mau ngurangin gula, aku ngurangin karbohidrat. Itu kan sering jadi bahan pembicaraan, jadi bahan diskusi. Tetapi faktanya dilakukan gak? Iya gak semua orang jadinya melakukan. Kenapa? Karena jiwanya udah punya rencana, jiwanya udah punya keinginan. Tapi tubuhnya gak mau diatur begitu. Tubuhnya masih pengen makan goreng-gorengan. Tubuhnya masih pengen makan minyak-minyak. Tubuhnya masih pengen makan yang kurang sehat atau tidak sehat. Contoh yang lain, jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya udah mau olahraga. Wah olahraga ya, besok bangun pagi olahraga, kita jogging. Udah bangun pagi, tapi badannya gak mau disuruh bangun. Malas tidur lagi, seperti yang kita lihat di ayat ini. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jiwanya udah pengen, pikiran, perasaan, kehendaknya udah pengen, tapi jiwanya gak pengen. Nah saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan berkata, roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna. Oleh karena itu, marilah kita berjuang untuk memelihara 3 unsur ini. Ada orang-orang bilang, oh yang penting rohnya, yang penting rohnya. Hari ini saya mau katakan, gak lengkap kalau yang penting rohnya. Karena faktanya banyak orang yang hobinya berdoa, tapi waktu diajak ngobrol gak nyambung. Kenapa? Karena dia gak belajar banyak hal. Dia gak mau belajar, dia gak mau baca, dia gak mau bergaul sama banyak orang. Jadi waktu diajak ngobrol apa, gak nyambung, gak ngerti. Gimana bisa jadi berkat kalau jiwanya tidak dikembangkan? Demikian juga, oh aku yang penting berdoa, yang penting berdoa. Bahkan kalau kita masuk ke kekuatan jiwa, yang penting belajar. Tetapi waktu kita tidak lakukan, ingat, roh, jiwa, dan tubuh harus ada action. Kalau kita tidak lakukan, buat apa juga? Nah, seperti saudara ketahui, beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga jalan-jalan ke Jawa Tengah. Nggak sengaja kita mengunjungi sebuah museum yang keren banget museumnya ya. Museum Gula di Solo. Didirikan oleh Raja Solo waktu itu, Mangkunegara. Dan ada sebuah cerita yang luar biasa yang ditulis di tembok, di dinding itu, cerita tentang Mangkunegara. Dan saya kagum, salah satu falsafah hidup dari Mangkunegara adalah ilmu itu harus diaplikasikan, ilmu itu harus dilakukan. Kalau ilmu itu cuma dipelajari tapi tidak diterapkan, buat apa? Wah, waktu saya baca gitu saya kagum ya. Itu menemplak kita semua. Bukan cuma umat manusia, tetapi juga secara khusus orang Kristen. Kebenaran firman Tuhan bukan cuma dipelajari, tapi harus dipraktekkan. Nah ini kan nyambung. Hubungan kita dengan Tuhan harus dipraktekkan lewat hubungan kita kepada sesama.
Kan firman Tuhan udah ngomong, buat apa kalau kita bilang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi nggak bisa mengasihi manusia yang kelihatan? Itu kan omong kosong. Nah, menarik banget. Seorang raja di Pulau Jawa mengungkapkan hal yang sama. Ilmu itu harus dilakukan, harus diterapkan. Jadi saya mau hubungkan dengan ayat yang kita baca hari ini. Tuhan bilang apa? Terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Nah, harus kita juga terus belajar. Memang roh yang Tuhan ciptakan menjadi hidup dalam manusia. Kejadian 2 ayat 7 bicara tentang rancangan Tuhan buat manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saya setuju, roh kita harus tetap melekat sama rohnya Tuhan. Karena roh Tuhan yang memberikan kepada kita hidup. Roh Tuhan yang memberikan kepada kita vision. Roh Tuhan yang menuntun kita untuk kita boleh melangkah dengan pasti ke sebuah tujuan. Tapi hari ini saya mau juga ingatkan kepada kita semua. Roh Tuhan penting. Roh kita melekat kepada rohnya Tuhan penting. Penting banget. Tetapi saya mau garis bawahi. Bagaimana kita mendidik, memelihara, memaintain jiwa kita juga sangat penting. Karena apa? Ingat, waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Waktu iblis mencobai mereka, iblis memutarbalikkan firman. Jadi iblis menggoda manusia pertama itu lewat jiwa manusia. Lewat pemikiran manusia. Waktu iblis ketemu dengan Adam dan Hawa dicobai, dibujuk, dirayu. Iblis bilang, itu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat boleh kamu makan. Yang lain gak boleh. Manusia bilang, enggak, terbalik. Tuhan bilang, yang ini gak boleh dimakan. Kalau dimakan bisa mati. Nah, iblis mencoba mentwist, memutarbalikkan fakta. Dan itu yang terjadi. Harus saya akui, itu yang terjadi sampai dengan hari ini, bahkan sampai kita nanti mati atau kita ketemu Tuhan. Yang dilakukan oleh iblis, seringkali iblis mencoba masuk ke dalam pemikiran kita, masuk ke dalam perasaan kita. Jadi alatnya iblis, senjatanya iblis, itu bukan roh yang gentayangan. Bukan waktu kita lewat sebuah tempat, kita berasa serem. Enggak. Saya lebih berhati-hati. Yang dilakukan iblis untuk menjatuhkan kita, itu bukan roh gentayangan. Tetapi yang membuat kita jatuh adalah pikiran kita dan perasaan kita. Waktunya memang gak banyak, tapi saya mau ngomong secara singkat aja. Saya percaya saudara pasti pernah ngalamin. Gak ada apa-apa, gak terjadi apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan. Kita bisa tahu-tahu jadi gelisah, jadi galau, jadi bete. Gak ada apa-apa tuh. Itu kan bicara tentang perasaan. Nah kalau gitu, terus kita biarkan perasaan kita menguasai hidup kita. Seharian hidup kita jadi bete. Sudah pernah ngalamin gak? Saya yakin pernah. Gak ada apa-apa jadi bete. Gak ada apa-apa jadi gelisah, jadi gundah gulana gitu ya. Ada juga pikiran. Gak ada apa-apa, pikirannya bisa melayang-layang. Waduh, nanti bisnis gimana ya? Nanti hidup gimana ya? Wah ini COVID kayak begini, nanti ekonomi gimana ya? Nanti politik gimana ya? Nah itu pikiran yang melayang-layang, harus dikuasai, harus dikendalikan. Demikian juga pikiran-pikiran kadang-kadang bisa jadi mikir-mikir kotor. Victor gitu ya kata orang, Victor, pikiran kotor. Bisa melayang-layang. Nah ingat, Tuhan pesan sama kita, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Iblis waktu mencobai Adam dan Hawa, masuk lewat jiwa, pikiran, perasaannya. Demikian juga hari-hari ini, makanya Rasul Paulus pesan sama kita, hendaknya roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna.
Jadi waktu kita jaga roh kita ikut doa, pujian, penyembahan, bahkan bukan cuma ikut, kita menikmati, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Tapi itu doang gak cukup. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus kita kendalikan, harus dikontrol, harus sesuai dengan firman. Dan demikian juga unsur yang terakhir, yang ketiga adalah kedagingan kita. Harus kita kontrol, harus kita kendalikan. Supaya 3 unsur ini bisa terpelihara sempurna. Ayatnya udah beberapa kali tadi saya sampaikan, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebelum saya tutup, kita lihat skema ini, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi roh ini bicara tentang roh yang melekat dengan Tuhan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tujuan hidup, visi, maunya Tuhan, kehendak Tuhan, kita dapat dari roh kita. Roh kita melekat dengan rohnya Tuhan. Nah, tapi jiwa ini perlu kita kembangkan. Kita mesti terus belajar, kita terus memperbesar kapasitas, intelektualisme kita tingkatkan. Kenapa? Karena walaupun orang sama-sama dekat sama Tuhan, saya mau ulangi ya, orang sama-sama dekat sama Tuhan, tapi kalau jiwanya beda, hasilnya beda, outcome-nya beda. Saya sebelumnya mau minta maaf, saya nggak mau beda-bedain orang, tapi kita lihat contoh nyata yang ada di Alkitab. Petrus dan Paulus, dua-duanya dekat sama Tuhan. Dua-duanya dekat sama Tuhan. Sekali lagi saya minta maaf, saya nggak beda-bedain orang. Tapi ini biarlah menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Petrus dan Paulus, dua-duanya dekat sama Tuhan. Tetapi kita lihat gaya bahasa mereka, gaya penulisan mereka berbeda. Bahkan Paulus menulis sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru. Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan pilih-pilih? Saya yakin banget Tuhan adil, Tuhan gak pilih-pilih. Tetapi kedekatan mereka dengan Tuhan, Rasul Petrus hanya bisa menggambarkan sesuai dengan kemampuannya. Tetapi beda dengan Rasul Paulus yang memang sebelum Tuhan panggil, dia adalah seorang cendekiawan. Dia murid dari seorang guru besar yang namanya Gamaliel. Jadi kemampuan dia, intelektualitas dia bisa dipakai untuk menerjemahkan apa yang dia terima dari Tuhan lebih daripada yang Rasul Petrus lakukan. Saya harap saudara ngerti, saudara nangkep. Kita dekat sama Tuhan penting banget, bagus banget. Tapi intelektualitas kita, paradigma kita, wawasan kita juga harus diperluas. Supaya yang kita terima dari Tuhan bisa jadi berkat buat banyak orang dengan lebih efektif lagi waktu kita punya wawasan yang luas. Nah, kalau tadi saya ambil contoh Petrus dan Paulus, ya saya harap saudara bisa ambil contoh yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang dekat sama Tuhan, tetapi karena dia tidak punya kemampuan atau skill atau kecakapan untuk menerjemahkan itu kepada orang lain, sayangnya orang jadi nggak nangkep maunya Tuhan. Kenapa? Karena ada keterbatasan kemampuan. Nah, marilah oleh karena itu kita mengembangkan pikiran, perasaan, kehendak kita semakin hari semakin luas, semakin kaya. Supaya waktu roh kita melekat sama Tuhan dan Tuhan memberikan kepada kita revelation, pewahyuan, bimbingan. Wah, lewat pikiran perasaan yang luas, kita bisa, bahasa kerennya, mengejawantahkan. Kita bisa melahirkan itu menjadi pemikiran-pemikiran yang orang-orang, oh iya ya maksudnya itu ya, oh iya ya maksudnya itu. Nah, jadi kita ngeliat gambarnya, skemanya, roh memang yang memberi hidup,
Tapi jiwa adalah jembatan supaya apa yang Tuhan perintahkan, supaya apa yang Tuhan berikan bisa dilakukan oleh tubuh. Sekali lagi ya, supaya kita semua nangkep. Roh memang yang memberi hidup, tetapi saya kasih judul, jiwa adalah jembatan supaya tubuh kita nurut sama roh. Nah, kalau jiwanya sempit, jembatannya sempit, tubuhnya tidak optimal buat Tuhan. Dagingnya tidak optimal buat Tuhan. Makanya kita terima roh kita melekat sama rohnya Tuhan, kita terima pewahyuan, kita terima tuntunan yang dari Tuhan. Nah, waktu jiwa kita yang berisi pikiran, perasaan, kehendak sehat, bukan cuma sehat, hebat. Nah, daging kita, tubuh kita bisa perintahkan untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya harap kita semua nangkep. Makanya Tuhan mau terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita. Semuanya terpelihara sempurna. Ingat, ini janji Tuhan, tapi juga kerinduan Tuhan. Tuhan janji roh, jiwa, dan tubuh kita baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menjaganya, untuk memeliharanya, untuk mengembangkannya, supaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudara mau roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna? Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman yang singkat, tetapi aku berdoa Tuhan supaya kami semua boleh buka telinga kami, mata kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti pengajaran ini Tuhan. Roh penting sekali, tapi jiwa dan tubuh juga penting sekali. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang memperhatikan tiga-tiganya, Engkau Tuhan yang memeliharakan tiga-tiganya. Engkau mau kami semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal. Engkau mau kami mengalami roh, jiwa, dan tubuh yang terpelihara sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati Tuhan. Setiap pelayanan yang anak-anak-Mu sudah lakukan buat Tuhan, enggak pernah sia-sia. Juga persembahan yang mereka sudah kumpulkan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, COVID-19 boleh hilang dari bumi Indonesia, bahkan hilang dari dunia. Tetapi Tuhan, kalau memang Engkau masih mengizinkan kami berjuang melawan COVID-19, mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Kami enggak mau menjadi orang yang terhilang, kami enggak mau jadi orang yang menyerah, kami enggak mau jadi orang yang jatuh. Tapi kami mau roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan. Kesehatan kami dipelihara Tuhan. Bahkan bila ada anak-anak-Mu yang hari-hari ini sakit, kami berdoa Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, juga keuangan setiap anak-anak-Mu dijagai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, setiap kami dipelihara dan diberkati Tuhan. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya